Baik, dari kami dari kelompok 3 selaku tim kontra akan memperkenalkan diri masing-masing mulai dari pembicara 1. Perkenalkan, saya Kurniawati Tilasari dengan 3 NIM digit terakhir 135 sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Gitan Sulfa dengan NIM 3 digit terakhir 285 sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Aul Tafil Aziza dengan NIM 3 digit terakhir 037 sebagai pembicara ketiga. Perkenalkan, saya Adisti Manisya Azhara dengan NIM 3 digit terakhir 281 sebagai pembicara 4. Perkenalkan, nama saya Ainur Esa Rabimanyu dengan NIM 3 digit terakhir 358 sebagai pembicara 5. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dimulai dari pembicara 1. Perkenalkan, saya Elizabeth Clara Yuniar Mardiana Dula dengan NIM 3 digit terakhir 031 sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, saya Anissa Nashwa Zahra dengan NIM 3 digit terakhir 136 sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, saya Putri Salsabila dengan NIM 3 digit terakhir 032 sebagai pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Adam Faisal, 3 digit terakhir yang saya adalah 355, saya sebagai pembicara keempat. Perkenalkan, nama saya Francisca Sardiana dengan 3 digit terakhir 039 sebagai pembicara kelima. Sekian perkenalan dari kami, terima kasih. Ada emot. Selamat pagi pembicara dan hadirin sekalian. Selamat datang dalam sesi debat pada hari ini. Saya selaku moderator akan memandu jalannya debat agar berlangsung dengan tertib, terarah, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tema debat kita hari ini adalah penghapusan subsidi energi dalam perspektif ekonomi dan keadilan sosial. Mari kita mulai sesi debat dengan penuh sportivitas dan sikap saling menghargai. Sebelum memulai, dipersilahkan masing-masing ketua kelompok melakukan suit untuk menentukan tim pro dan tim kontra. Bagi yang menang, berhak memilih sebagai tim pro atau tim kontra. Kami dari kelompok 4 memilih menjadi tim pro. Dan kami dari kelompok 3 menjadi tim kontra. Untuk memulai, kita akan masuk ke sesi penyampaian argumen utama dari masing-masing tim. Setiap pembicara akan diberi waktu maksimal 5 menit. Baik, kita mulai dari pembicara pertama dari tim pro. Kepada pembicara pertama dari tim pro, waktu dan tempat dipersilahkan. Pertama-tama, izinkan saya mendefinisikan mosi secara tepat, rasional, dan berpihak pada kepentingan rakyat miskin. Yang pertama, subsidi energi. Yang kami maksud adalah bantuan finansial negara untuk menurunkan harga jual BBM, LPG, dan listrik. Namun, subsidi ini sudah terbukti tidak tepat sasaran, karena lebih banyak dinikmati oleh kelompok mampu yang memiliki mobil pribadi dan konsumsi energi lebih besar. Yang kedua, dihapus dan dialihkan sepenuhnya. Artinya, 386,9 triliun anggaran subsidi energi pada tahun 2024 dipindahkan 100% untuk program yang langsung menyasar masyarakat miskin tanpa Rp1 pun kembali ke skema subsidi harga yang bocor. Yang ketiga, program perlindungan sosial berbasis data adalah program seperti PKH, BPNT, BLT yang penyalurannya menggunakan basis data resmi negara seperti basis data terpadu atau BDT, sehingga bantuan diberikan by name, by address, tepat sasaran ke keluarga miskin. Kami hadir untuk memperjuangkan kebijakan fiskal yang adil, efektif, dan bertanggung jawab bagi masa depan negara. Hadirin sekalian, mari kita buka dengan satu fakta besar. Subsidi energi tahun 2024 mencapai 386,9 triliun. Angka ini bukan kecil. Ini adalah beban fiskal raksasa yang justru dipergunakan secara tidak efisien. Yang pertama, subsidi energi menjadi beban fiskal yang tidak efisien. Setiap tahun APBN kita terkuras hanya untuk menahan harga BBM dan listrik. Padahal harga itu akan naik
lagi ketika harga minyak dunia naik. Artinya, ini adalah kebijakan yang tidak memberi output jangka panjang, hanya mengalihkan rasa sakit sesaat. Yang kedua, biaya peluang yang sangat besar. Mari kita bayangkan, dengan 386,9 triliun, negara bisa membangun ribuan sekolah dan rumah sakit, memperkuat jaring pengaman sosial untuk jutaan keluarga miskin, dan mengembangkan SDM yang berkualitas. Namun apa yang terjadi? Triliunan rupiah itu hilang begitu saja demi menahan harga energi yang sebagian besar justru dipakai oleh kelompok ekonomi menengah dan atas. Yang ketiga, kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah kemiskinan. Menghabiskan anggaran sebesar itu untuk subsidi energi artinya negara mendapatkan kesempatan emas untuk mengatasi kemiskinan secara langsung. Subsidi tidak meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, tidak memperkuat pendidikan, dan tidak memberikan modal untuk mobilitas ekonomi. Dengan kata lain, subsidinya mahal, manfaatnya kecil. Hadirin yang saya hormati, sebagai pembicara pertama, saya telah menunjukkan bahwa definisi musik kami jelas, rasional, dan pro rakyat. Subsidi energi menimbulkan beban fiskal besar dan biaya peluang yang merugikan negara. 386,9 triliun akan jauh lebih berguna bila digunakan untuk perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Kami bukan ingin menghilangkan bantuan bagi masyarakat. Kami ingin memindahkan bantuan itu ke tempat yang benar-benar membutuhkannya. Dengan demikian, dasar posisi kami sebagai tim pro sangat kuat. Menghapus subsidi energi dan mengalihkan anggarannya ke perlindungan sosial adalah langkah yang lebih adil, lebih efektif, dan lebih bermanfaat bagi bangsa. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya, kita beralih ke pembicara pertama dari tim kontra. Kepada pembicara pertama dari tim kontra, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas argumen yang telah disampaikan oleh tim pro. Izinkan saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra untuk menanggapi dan menjelaskan mengapa kami menolak mosi tersebut. Tim kami menolak bahwa subsidi energi seharusnya dihapus karena hal ini dapat menyebabkan meningkatnya biaya hidup masyarakat, memperbesar risiko inflasi, dan memperburuk kondisi ekonomi kelompok rentan. Pihak yang mendukung penghapusan subsidi beranggapan bahwa subsidi ini tidak tepat sasaran dan membebani APBN. Kami memahami kekhawatiran tersebut. Namun menghapus subsidi energi secara menyeluruh bukanlah langkah yang aman maupun rasional untuk kondisi Indonesia saat ini. Kebijakan apapun yang berdampak langsung pada jutaan rumah tangga harus mempertimbangkan stabilitas ekonomi, kemampuan masyarakat, serta kesiapan sistem penduduknya. Tanpa itu semua, penghapusan subsidi justru akan menciptakan risiko baru yang jauh lebih besar dibanding masalah yang ingin diselesaikan. Selain itu, subsidi energi memiliki peran strategis sebagai penahan gejolak harga global. Ketika harga minyak dunia melonjak, subsidi menjaga agar lonjakan tersebut tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika subsidi dihapus, fluktuasi internasional akan masuk ke pasar domestik tanpa filter, memicu inflasi, menaikkan harga transportasi, kebutuhan, dan biaya produksi. Dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah tangga miskin dan pelaku UMKM. Karena itu, posisi kami jelas, masalah subsidi bukan pada keberadaannya, melainkan pada pelaksanaannya. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan penargetan, pembaruan data, transparansi, serta reformasi bertahap yang terukur. Dengan ini kami menegaskan bahwa penghapusan subsidi bukanlah solusi, melainkan resiko besar yang tidak sebanding dengan manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya, kita beralih kepada pembicara kedua dari tim pro. Kepada pembicara kedua dari tim pro, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izinkan saya memperkuat argumen tim kami sebagai tim pro. Subsidi BBM pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin. Namun realitanya, kebijakan ini justru menjadi beban baru bagi mereka. Data menunjukkan bahwa lebih dari 80%
50% subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok menengah atas, yaitu mereka yang memiliki mobil pribadi, kendaraan lebih dari satu, dan konsumsi listrik tinggi. Mereka adalah pengguna energi terbesar, sehingga tanpa sengaja menjadi penerima manfaat terbesar pula. Dengan kata lain, uang negara yang seharusnya digunakan untuk membantu rakyat kecil malah mengalir kepada mereka yang sudah memiliki kemampuan ekonomi yang jauh lebih baik. Kondisi ini membuat subsidi menjadi kebijakan regresif, di mana semakin kaya seseorang, semakin besar pula manfaat yang ia dapatkan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Subsidi juga disebut sebagai blunt instrument karena sifatnya yang menyamaratakan semua lapisan masyarakat. Tidak ada mekanisme yang memastikan bantuan hanya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, baik orang kaya maupun miskin, tetap membayar harga energi yang sama. Dan ini menyebabkan kebijakan menjadi tumpul serta sangat tidak efisien. Karena kebocoran ini, APBN menanggung beban signifikan setiap tahun. Data yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, atau infrastruktur justru tersedot untuk mensubsidi konsumsi energi kelompok kaya. Maka, menghapus atau mengalihkan subsidi bukan hanya keputusan ekonomi, tetapi juga keputusan moral agar dana publik kembali kepada sasaran yang tepat. Masalah berikutnya adalah bagaimana subsidi BBM mendistorsi perilaku masyarakat dalam penggunaan energi. Ketika harga BBM dibuat murah secara tidak wajar, masyarakat tidak memiliki dorongan untuk menggunakan transportasi publik, beralih ke kendaraan listrik, atau berinvestasi pada energi terbarukan. Mengapa harus naik bus atau kereta jika mengisi bensin pribadi sangat terjangkau? Mengapa mempertimbangkan energi bersih jika energi fosil disubsidi hingga lebih murah dari seharusnya? Inilah yang menyebabkan subsidi menjadi penghambat besar dalam transisi energi. Subsidi membuat harga BBM tidak mencerminkan biaya sebenarnya, termasuk dampak polusi, kerusakan lingkungan, dan emisi karbon. Akibatnya, Indonesia terus bergantung pada energi fosil yang polutif, sementara negara lain sudah bergerak semakin cepat dalam penggunaan energi bersih. Kebijakan ini bahkan membuat komitmen iklim Indonesia tampak kontradiktif. Kita ingin menurunkan emisi, tetapi di saat yang sama mempertahankan konsumsi energi fosil melalui subsidi. Apabila subsidi dihapus, harga energi menjadi realistis. Hal ini akan memberi sinyal kepada masyarakat dan industri untuk beralih ke pilihan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Transportasi umum menjadi lebih menarik, penggunaan kendaraan listrik meningkat, dan inovasi energi terbarukan semakin berkembang. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Pro. Selanjutnya kita beralih kepada pembicara kedua dari tim Kontra. Kepada pembicara kedua dari tim Kontra, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya pembicara kedua dari tim Kontra akan menanggapi argumen yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim Pro. Sebelumnya telah disampaikan bahwa subsidi energi itu sebagian besar dinikmati oleh kalangan atas yang mengonsumsi lebih banyak energi. Menurut dari tanggapan saya, yang dibenahi itu bukan subsidi yang dihapuskan, melainkan pembenahan data masyarakat. Jadi lebih selektif dalam memilih masyarakat mana yang layak mendapat bantuan subsidi dan tidak. Kemudian untuk harga BBM yang murah menyebabkan masyarakat itu semakin konsumtif dalam mengonsumsi energi. Menurut saya itu kurang tepat dan menyebabkan orang-orang itu lebih memilih kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Menurut saya itu kurang tepat karena realita di Indonesia transportasi umum itu masih kurang memadai sehingga orang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Kemudian untuk polusi dan emisi karbon, menurut data yang saya ketahui, untuk penyumbang polusi itu sebagian besar dari industri, bukan konsumsi rumah tangga. Jadi sepertinya masih belum tepat ketika
memberi subsidi energi itu sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Untuk menanggapi saya, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya, kita beralih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Kepada pembicara ketiga dari tim pro, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro akan menyampaikan mengapa pengalihan subsidi energi ke program perlindungan sosial adalah langkah yang jauh lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Selama ini, subsidi energi dianggap sebagai kebijakan yang membantu seluruh masyarakat. Namun, masalah utama yang harus kita akui bersama adalah subsidi energi tidak tepat sasaran. Mereka yang memiliki kendaraan pribadi, pengguna listrik besar, atau menggunakan yang mampu, menikmati manfaat berguna dibanding mereka yang benar-benar membutuhkan. Lalu pertanyaannya, apakah layak negara menghabiskan ratusan triliun rupiah untuk kebijakan yang tidak fokus pada kelompok miskin? Inilah dasar mengapa Tipro berdiri mendukung pengalihan subsidi energi. Ketika kita berbicara soal angka 386,9 triliun, itu bukan angka kecil. Dengan jumlah besar itu, kita sebenarnya bisa melihat dampak yang jauh lebih nyata jika anggaran dialihkan ke program perlindungan sosial berbasis data. Sebagai pembicara tiga, saya ingin menegaskan konteks utama subsidi energi dinikmati mayoritas oleh masyarakat mampu, sedangkan perlindungan sosial hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan lainnya dari aktivis. Program seperti PKH dan BPNT sudah memiliki mekanisme penilaian jelas, terdaftar, dan diverifikasi. Ini membuat bantuan jauh lebih terarah dan subsidi yang diberikan secara menyeluruh tanpa melihat kondisi ekonomi bagaimana. Bantuan yang diberikan secara langsung kepada keluarga miskin memberikan efek yang cepat dan nyata. Mereka bisa mempertahankan daya beli ketika harga naik, terutama untuk pokok. Selain itu, banyak keluarga menggunakan bantuan tersebut untuk mendukung pendidikan anak, membeli makanan bergizi, atau memenuhi kebutuhan kesehatan. Beberapa keluarga bahkan memanfaatkan bantuan untuk membuka usaha kecil seperti jualan makanan atau membuka toko sederhana. Ini menciptakan peluang bagi keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka, sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalau negara hanya menahan harga BBM. Subsidi energi hanya memberikan manfaat sementara, sedangkan perlindungan sosial menciptakan perubahan jangka panjang pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kemunculan sistem data menunjukkan bahwa data menerima bantuan belum sempurna. Tetapi, mari kita bandingkan dengan subsidi energi. Subsidi energi tidak mengenal siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Semua orang dapat bagian tanpa melihat kemampuan ekonominya. Program perlindungan sosial sudah dilengkapi dengan data terpadu yang terus diperbarui. Data ini jauh lebih adil dibanding subsidi energi yang membiarkan bantuan dinikmati oleh kelompok mampu. Jadi, kalau kita ingin kebijakan yang lebih tepat target, pilihan yang paling logis adalah mengalihkan subsidi ke program berbasis data. Indonesia tidak bisa terus-menerus menghabiskan ratusan triliun untuk subsidi yang banyak bocornya. Dana sebesar itu seharusnya menjadi investasi untuk masyarakat miskin, bukan untuk menahan harga BBM bagi semua orang, termasuk mereka yang mampu. Bantuan langsung memiliki efek ekonomi yang lebih sehat ketika keluarga miskin menerima uang, mereka membelanjakan kebutuhan pokok. Hal ini meningkatkan aktivitas ekonomi, mendukung UMKM, dan memperkuat daya beli bertambah. Dengan kata lain, dana negara kembali berputar dalam ekonomi masyarakat kelas bawah yang jauh lebih membutuhkan. Hadirin yang saya hormati, nosi ini bukan tentang mengambil rakyat kecil, justru sebaliknya. Ini tentang memastikan bahwa uang negara digunakan dengan tepat untuk rakyat kecil, bukan untuk mereka yang sudah mampu. Dengan mengalihkan subsidi energi ke perlindungan sosial, kebocoran berkurang, bantuan lebih tepat sasaran, dan masyarakat miskin benar-benar merasakan manfaatnya. Karena itu, kami dari Tipro meyakini bahwa kebijakan ini adalah pilihan terbaik untuk keadilan sosial dan kesejahteraan jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya, kita beralih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Kepada pembicara ketiga dari tim kontra, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya pembicara ketiga dari tim kontra, izin menanggapi argumen dari tim pro. Bagi kami, penghapusan subsidi energi secara total adalah kebijakan gegabah dan berpotensi untuk memicu krisis ekonomi. Tim pro terlalu fokus terhadap penghematan uang atau efisiensi fiskal sampai tidak melihat kenyataan lapangan bahwa masih ada ketidakadilan dalam pembagian tersebut. Yang pertama, terkait ketidaktepatan sasaran.
sejauh ini masih ada dan masih banyak, tapi kita gunakan itu sebagai penyebaran informasi yang lebih keras, bukan malah mengeliminasi total untuk menghapus subsidi. Pada kenyataannya, masih banyak sekali masyarakat miskin yang sangat bergantung pada subsidi gas LPG 3 kilo dan listrik 450 atau 900 volt untuk kebutuhan dasar mereka. Menghapus subsidi karena adanya kebocoran atau ketidaktepatan data sama halnya menyiksa orang yang paling butuh bantuan tersebut. Kita bisa melakukan reformasi bertahap melalui pengetatan penerbitan. Kami mengusulkan agar fokus utama bukan menghapus instrumen subsidi, melainkan mendisiplinkan penyaluran. Pertama, itu bisa jadi seperti tahun-tahun yang pernah berlalu. Subsidi harus segera dialihkan dari harga barang menjadi subsidi langsung tertutup yang diakses menggunakan kartu subsidi atau NIK yang sudah terverifikasi oleh data DTKS. Kedua, untuk BBM bersubsidi yang sering bocor, pemerintah wajib menerapkan pengetatan kuota berdasarkan jenis dan usia kendaraan. Lalu yang ketiga, untuk kebutuhan pokok seperti LPG 3 kilo, itu pemerintah bisa berfokus untuk menjaga agar harga tidak naik bagi kelompok rentan sambil secara paralel memperbaiki data pada DPKS. Lalu yang kedua, terkait beban fiskal APBN, kami menyanggah bahwa anggaran triliun seperti pada 2024 yang mencapai 386,9 triliun, kenapa kita tidak melihat dari sisi sebagai biaya pencegahan yang strategis? Subsidi berfungsi sebagai instrumen stabilisasi makroekonomi dan penahanan inflasi, di mana jika subsidi itu sendiri dihapus, maka terjadi juga lonjakan harga pada harga bahan pokok lainnya, karena kan harga pokok itu membutuhkan kegiatan distribusi yang memerlukan bahan energi itu sendiri, sehingga secara ironisnya akan memaksakan APBN mengeluarkan dana kompensasi jauh lebih besar daripada subsidi saat ini. Lalu yang ketiga, pengalihan ke DTKS memang masih banyak sekali yang menghadapi tantangan untuk data DTKS-nya sendiri. Kami dengan tegas, orang miskin itu memang masih banyak banget yang belum tercatat dalam data DTKS. Dan kita menolak solusi yang diusulkan oleh Impro untuk mengalihkan dana subsidi energi secara total ke bansos atau seperti PPH seperti itu, karena pada dasarnya data DTKS yang ini tuh juga masih memiliki sistem yang error, sehingga dari kami mungkin bisa memperbaiki sistem data dengan cara melalui KABIS terlebih dahulu. Kita bisa menugaskan KABIS itu untuk mendata masyarakat secara selektif, transparan, dan tepat sasaran. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya, kita beralih kepada pembicara keempat dari tim pro. Kepada pembicara keempat dari tim pro, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya pembicara dari 4 akan menyanggah apa yang telah disampaikan dari kelompok kontra. Itu di mana kelompok kontra tadi berbicara mengenai perlindungan sosial itu memiliki terjadinya inflasi. Secara ekonomi, bantuan tunai itu hanya memulihkan konsumsi dasar rumah tangga miskin, bukan untuk menambah permintaan baru. Mereka hanya untuk membeli beras, telur, atau minyak goreng dalam jumlah yang sama seperti pendapatan mereka turun. Di mana inflasi itu terjadi jika barang meningkat besar-besaran di seluruh masyarakat, sementara bantuan ini hanya diberikan kepada kelompok miskin yang jumlahnya lebih kecil dari total penduduk, yang dimana dampaknya terlalu kecil untuk menggerakkan harga nasional. Dan di berbagai studi juga menunjukkan bahwa faktor utama dari inflasi di Indonesia itu bukan datang dari bansos tunai, tetapi dari cuaca, distribusi pangan, biaya logistik, dan harga komoditas global seperti beras dan minyak. Jadi menyalahkan bantuan tunai atau perlindungan sosial berbasis data itu tidak akurat secara ekonomi. Selanjutnya tadi juga kelompok kontra menyampaikan pembenahan pendataan subsidi energi, yang dimana subsidi energi itu bersifat umum, yang dimana orang kaya tidak bisa dilarang untuk membeli. Tetapi subsidi energi bisa diperbaiki jika sifatnya itu tidak umum seperti perlindungan sosial berbasis data. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara keempat dari tim pro. Selanjutnya kita beralih kepada pembicara keempat dari tim kontra. Kepada pembicara keempat dari tim kontra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya dari
tidak mampu untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang akan naik tersebut. Penghapusan total subsidi energi itu dapat ditimbulkan karena naiknya biaya produksi, karena menyebabkan harga barang kebutuhan pokok. Hal tersebut akhirnya menyebabkan ketimpangan sosial karena banyak masyarakat miskin yang tidak bisa membeli harga kebutuhan karena harga kebutuhan pokok tersebut itu naik dengan adanya BBM itu naik sendiri. Rakyat berpenghasilan rendah membutuhkan subsidi BBM dan LPG, sehingga solusinya itu bukan dihapus, melainkan melakukan pembatasan pembelian. Misalnya pembelian subsidi LPG harus menggunakan DTKS agar subsidi tersebut dapat tersalurkan secara adil, merata dan transparan. Kemudian untuk harga BBM itu sendiri, subsidi BBM itu sendiri, kita bisa mengajukan pendaftaran kendaraan untuk BBM yang bersubsidi. Contohnya sekarang itu ada sistem My Pertamina, di mana masyarakat yang berhak menerima subsidi itu harus wajib untuk mendaftarkan nomor kendaraannya pada My Pertamina agar benar-benar terdata bahwa masyarakat tersebut perlu untuk mendapatkan subsidi tersebut. Penghapusan subsidi itu juga dapat melumpuhkan sektor UMKM karena energi adalah biaya operasional utama. Kalau misalkan UMKM itu tuh membutuhkan LPG dan BBM untuk operasional mereka, dan harga BBM dan gas itu tuh meningkat, sehingga mereka faktor produksinya juga akan meningkat. Kemudian karena mereka tidak bisa menyeimbangi peningkatan energi tersebut, berujung pada PHK karyawan, kemudian bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga penghapusan ekonomi itu juga dapat dikatakan bisa meningkatkan angka kemiskinan karena adanya PHK tersebut. Kalau berbicara tentang tepat sasaran, hal tersebut itu tuh yang diperlukan adalah reformasi, bukan penghapusan. Karena kalau misalnya dihapus itu bisa meningkatkan biaya produksi dan kembali lagi kebutuhan pokok itu akan naik. Lebih baik kita melakukan reformasi dengan lebih selektif dalam menyalurkan subsidi energi, memperbaiki dan mengefektifkan sistem penyaluran subsidi agar tetap sasaran, salah satunya yaitu dengan memperbaiki sistem DTKS. Cukup, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara keempat dari tim kontra. Selanjutnya, kita beralih kepada pembicara kelima dari tim pro. Kepada pembicara kelima dari tim pro, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator untuk waktu yang kami berikan. Yang kami hormati dari tim lawan dan hadirin sekalian, tim kontra terus berusaha menentukan kita dengan resiko jangka pendek. Namun kami tegaskan, mempertahankan subsidi yang bobrok demi menghindari resiko adalah kebijakan politik yang mengorbankan keadilan fiskal. Tim kontra berulang kali menekankan bahwa penghapusan subsidi akan mendukung kenaikan BBM, naiknya kebutuhan pokok dan menurunnya ketimpangan sosial. Oke, kami setuju harga BBM akan naik, tetapi kami menolak keras narasi bahwa ini akan melumpuhkan masyarakat miskin. Tim kontra mengabaikan fakta kunci dari proposal kami, yaitu pengalihan dana. Dana sebesar hampir 400 triliun tidak hilang. Ia akan dialihkan menjadi bantuan tunai langsung atau bansos yang lebih besar dari sasaran. Bansos ini dirancang sebagai kompensasi langsung yang mampu menjaga daya beli masyarakat miskin dari kenaikan harga BBM. Kami tidak menciptakan ketimpangan, kami mengoreksi ketimpangan yang sudah ada, di mana orang kaya menikmati subsidi BBM sementara orang miskin menerima bansos yang masih minimalis. Kami memilih untuk memberikan kekuatan ekonomi langsung kepada rakyat miskin. Poin kedua, tim kontra menawarkan solusi yang masih dalam menurut kami. Reformasi bukan penghapusan, lalu pengetatan kuota dan pendaftaran di My Pertamina. Kami tegaskan, pengetatan adalah pengobatan keluar untuk meningkatkan. Pertama, tim kontra masih mempertahankan konsep subsidi harga. Konsep ini masih tidak efisien karena masih terlalu bocor, penyelewengan dan keributan di SPBU. Kedua, My Pertamina hanya mampu mendapat kendaraan, bukan kekayaan milik. Seseorang dengan mobil mewah yang terdaftar di My Pertamina tetap akan menikmati subsidi, sementara rumah tangga miskin yang tidak punya kendaraan tetap tidak mendapatkan subsidi tersebut. Sistem kami jauh lebih superior karena menggunakan basis data DTKS yang mendata kemiskinan dan kebutuhan, bukan kepemilikan kendaraan. Interupsi. Lalu bagaimana kelompok kalian itu bisa memastikan bahwa bantuan itu
bisa tersalurkan tanpa adanya opsi dari pemerintah pemerintah tersebut. Baik, kami menerima instruksi dari himbauan. Jadi, bagaimana cara pemerintah itu untuk agar supaya memperketat supaya tidak ada korupsi dari tim pemerintah. Jadi kalau dari itu kan dari oknum kebanyakan. Nah, kita bisa mengadakan sistem yang dimana itu tuh lebih mengawasi ke pihak penyelenggara DTKS supaya kita langsung mensosialisasi ke bagian kecil yaitu di tingkat desa. Oke, jadi dari sistem perlindungan sosial kan sekarang sudah berbasis data pusat. Sekarang kita punya DTKS, Mensos, Data Kemendagri, dan verifikasi silang BPS. Jadi risiko orang dekat itu akan makin kecil karena penerima bantuan diverifikasi digital bukan manual. Kalaupun ada salah sasaran, tetap dampaknya akan lebih kecil dibanding dari subsidi energi. Oke, terakhir kekhawatiran mengenai kelumpuhan UMKM dan pertumbuhan ekonomi akibat naiknya faktor produksi. Ini adalah kekhawatiran nyata, tetapi sekali lagi Trikontra hanya melihat satu sisi. Peningkatan biaya produksi UMKM memang mungkin terjadi, namun jangan lupa bahwa peningkatan daya beli masyarakat miskin akan meningkatkan permintaan domestik untuk produk UMKM. Nah, peningkatan permintaan ini akan mengkompensasi kenaikan biaya produksi, bahkan mendorong pertumbuhan UMKM di sektor real. Subsidi energi menciptakan ekonomi yang bergantung dan boros. Penghapusan dan pengalihan dana bansos akan menciptakan ekonomi yang adil dan berdaya beli, yang merupakan modal pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Di sini, Tipro menawarkan solusi penuh yang melindungi rakyat miskin dari inflasi sambil membebaskan APBN dari pemborosan triliunan rupiah. Kami percaya pada keadilan dan efisiensi, dan kami bangga untuk mendukung mosi ini. Setelah mendengarkan semua poin, ada satu kesimpulan yang tidak bisa dibantahkan. Tim kontra takut untuk mengambil resiko demi keadilan, bukan untuk inflasi, infrastruktur, dan takut meninggalkan kenyamanan subsidi harga. Mereka hanya menawarkan informasi kosmetik dari pengetatan merek pelaminan, dan kami tegaskan mengganti kebijakan yang 80% bocor dengan kebijakan yang hanya 50% bocor bukanlah sebuah kemenangan fiskal, dan itu hanya penderitaan APBN dan kemiskinan. Tim Pro hadir dengan satu visi yang jelas, APBN harus membela rakyat miskin dan bukan kaum mampu. Kesimpulan dari kami mendesak Anda dari para hadirin supaya berani memilih masa depan dan memilih efisiensi, keadilan sosial, dan memilih kebijakan yang berpihak kepada kelompok paling di negara ini. Penghapusan subsidi energi dan pengalihan ke perlindungan sosial berbasis data bukan hanya sebuah ide, ini adalah sebuah keharusan moral dan fiskal bagi Indonesia. Kami bangga untuk mendukung mosi ini. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kelima dari tim pro. Selanjutnya, kita beralih ke pembicara kelima dari tim kontra. Kepada pembicara kelima dari tim kontra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menyampaikan dari argumen tim pro. Nah, dari pernyataan tim kami menunjukkan bahwa subsidi energi memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan hanya dengan bantuan tunai, yaitu sebagai penstabil harga, pelindung UMKM, juga penstabil inflasi. Contoh-contoh yang sudah disebutkan, dihapuskan subsidi, BBM dapat menaikkan harga transportasi, kebutuhan pokok, dan biaya produksi. Dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, banyak pula masyarakat yang masih bergantung pada gas LPG 3 kg. Apabila subsidi tersebut dihapuskan, maka banyak UMKM yang kesulitan dalam menjalankan usahanya. Dari dampak-dampak yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa total subsidi ekonomi justru akan menimbulkan biaya politik dan ekonomi jauh lebih mahal daripada memperbaiki sistem dari subsidi itu sendiri. Nah, maka kesimpulan kami jelas bahwa kebijakan terbaik bukan menghapus subsidi, tetapi memperbaiki dan mengefektifkan sistemnya. Inilah solusi yang lebih aman, lebih realistis, dan lebih sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pembicara dan tim atas debat yang sangat konstruktif hari ini. Dengan demikian, sesi debat hari ini resmi ditutup. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.